Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja Indonesia. Selamat datang di podcast KKM Kemitraan 70. Di sini kita akan membahas fenomena yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu pernikahan dini. Bersama saya Lutfiatul Hamidah, dan saya sudah ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu Kak Rizky Maulana, Duta Genre Provinsi Banten. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Halo semuanya remaja Indonesia. Halo juga Kak Lutfi. Boleh nanya-nanya dikit nih ya Kak tentang boleh. Duta Genre-nya nih. Oh, tentu saja. Kalau kita nanya gini deh Kak, kan Kakak udah jadi Duta Genre Provinsi Banten nih. Perjalanan Kakak buat jadi Duta Genre Provinsi Banten tuh gimana sih Kak? Wah, kalau dibilang perjalanan ya panjang banget nih Kak ya. Kalau diceritain kayaknya bakalan habis satu hari satu malam gitu ya. Ini ceritain secara singkatnya aja gitu ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya sejarahnya itu awalnya saya mendapatkan sosialisasi tentang Peak Air. Jadi di genre itu ada yang namanya Peak Air nih teman-teman. Peak Air itu merupakan wadah bagi remaja yang dimana di wadah ini tuh kita belajar tentang kesehatan remaja, tentang muatan-muatan yang harus dimiliki remaja gitu. Maksudnya gimana caranya kita menjadi tegar remaja. Apa sih tegar remaja itu? Tegar remaja itu seorang remaja yang sudah memiliki perencanaan baik secara kesehatan mental, fisik dan yang lainnya. Jadi tegar remaja ini dia itu sudah punya rencana ke depannya mau seperti apa, dalam mencari pekerjaan harus bagaimana, terus untuk bersosialisasi dengan masyarakat seperti apa gitu kan. Di situ saya merasa termotivasi dong ya, ingin masuk ke dalam Peak Air. Dan setelah saya masuk Peak Air di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada saat itu, ternyata di Peak Air sendiri itu ada yang namanya Duta Genre, teman-teman. Duta Genre itu merupakan suatu apresiasi karena ini di bawah naungan BKKBN ya. Di bawah naungan BKKBN memberikan apresiasi terhadap remaja-remaja yang sudah mendapatkan informasi tentang muatan genre. Namanya kita biasa sebut muatan genre karena di situ banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan. BKKBN memberikan apresiasi untuk remaja-remaja yang sudah menyebarkan dan juga mendapatkan informasi itu. Nah, untuk genre sendiri akronimnya biasa namanya itu adalah Generasi Berencana, yang dimana program genre ini dicetuskan oleh BKKBN, yang dimana tujuannya itu untuk menyiapkan si remaja ini. Disitulah gimana caranya saya masuk ke Duta Genre dan terpilih sebagai Duta Genre Provinsi Banten 2019. Alhamdulillah saya diberikan amanah itu saya mengikuti Peak Air, saya daftar menjadi Duta Genre dan masuk ke tahap pemilihan dan seterusnya gitu kan. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah wa inilahi, sebenarnya ini merupakan suatu amanat yang sangat besar gitu Kak. Jadi begitulah ceritanya, cerita singkat saya menjadi Duta Genre. Wah, begitu. Keren banget nih Kak Rizky. Bisa jadi motivasi buat teman-teman lain yang mau jadi Duta Genre Provinsi Banten selanjutnya. Nah, langsung aja nih ya Kak, kita bahas tentang pernikahan dini. Sebenarnya apa sih Kak pernikahan dini itu? Nah, pernikahan dini itu suatu keadaan atau suatu kondisi di mana seseorang mengalami pernikahan tapi usianya itu belum cukup ideal gitu Kak. Jadi dia itu belum siap untuk menikah tapi dia sudah memaksakan untuk menikah. Banyak hal yang harus disiapkan untuk menikah kan tentunya, mulai dari kesehatan, ekonomi, mental dan yang lainnya. Begitu Kak. Terus nih ya Kak, kan ada nih ya Kak istilah perkawinan anak. Jadi pernikahan dini dengan perkawinan anak ini sama atau beda Kak? Perkawinan anak dengan pernikahan dini itu sama Kak. Sama. Kenapa? Karena di dalam pernikahan dini juga dia memiliki namanya usia ideal untuk menikah Kak. Usia ideal untuk menikah. Otomatis kalau misalkan dia masih anak-anak dan sudah menikah, itu termasuknya ke dalam pernikahan dini dong, karena belum cukup usia untuk melakukan pernikahan gitu Kak. Oh, jadi sama aja ya Kak, cuma istilahnya doang yang berbeda. Nah iya, benar sekali. Kalau di Indonesia ini ya kan Kak, pernikahan dini itu menempati posisi yang cukup tinggi. Nah, ada nggak sih Kak faktor-faktor yang mendorong banyaknya pernikahan dini di Indonesia?
faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menikah itu banyak sekali Kak. Salah satunya faktor dengan alasan biasanya menghindari zina ya. Biasanya menghindari zina atas dasar karena dia sudah pacaran, karena takut zina, dia lebih baik menikah gitu kan. Padahal itu persepsi yang salah sebenarnya. Kenapa persepsi yang salah? Karena kalau misalkan kita ingin menikah, dalam Al-Qur'an pun sudah pernah disebutkan bahwasanya jika ingin kita menikah, kita jika belum cukup mulai dari ekonomi, jika belum sesuai, maksudnya belum bisa menjadi seorang orang tua, kita lebih baik puasa. Maksudnya puasa di sini ya jangan mendekati zina lah, jangan dulu pacaran, jangan dulu ya seperti itulah yang namanya remaja ya. Ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya saya juga tahu rasanya seperti apa gitu ya, ingin dekat dengan lawan jenis. Wah, betul, godaannya banyak nih ya. Godaannya banyak banget Kak. Tapi notabene sih orang-orang itu seperti itu dengan alasan menghindari zina. Terus biasanya juga selain itu dengan alasan tekanan dari orang tua, dijodohkan gitu kan. Dan yang lainnya sebenarnya. Itu hal yang sangat-sangat harus dihindari gitu kan. Kalau pada umumnya nih ya Kak, sebenarnya pernikahan dini itu di Indonesia lebih banyak dilakuin oleh wanita atau pria? Sebenarnya untuk pernikahan dini sendiri ya banyak masyarakat yang menurut survei pernikahan dini itu dilakukan oleh wanita gitu atau perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini biasanya dia ingin cepat untuk memiliki pasangan gitu, dia ingin cepat untuk memiliki seorang imam gitu, biasanya kan kayak gitu ya. Dan lagi lebih banyaknya itu faktornya lagi-lagi orang tua yang belum memiliki pemahaman, orang tua yang tidak tahu tentang bahayanya pernikahan dini, dia menuntut seorang anaknya untuk lebih baik menikah. Biasanya orang tua zaman dulu ya, dan tidak menutup kemungkinan orang tua zaman sekarang juga, udahlah cewek mah atau perempuan mah jangan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur juga gitu kan. Sebenarnya itu persepsi yang salah teman-teman, persepsi yang salah. Kenapa? Karena seorang wanita itu atau seorang ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anaknya begitu. Itu tentunya untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang bisa mendidik anaknya itu perlu pendidikan dong. Benar banget. Perlu pendidikan, perlu ilmu bagaimana cara mendidik anak. Dan lagi menjadi orang tua itu bukan hanya 9 bulan doang gitu kan. Enggak cuma 9 bulan doang, tapi merupakan tanggung jawab seumur hidup gitu Kak. Begitu sih, notabene rata-rata wanita atas dasar tekanan orang tua dan belum tahu atau belum memahami tentang bahayanya pernikahan dini gitu Kak. Mungkin dari lingkungan juga ya Kak, kayak banyak yang teman-teman udah nikah nih. Bisa, jadi ya pengen buru-buru nikah juga. Bisa kayak gitu, kan. kayak ngerasa gengsi gitu ya. Wah, betul. temen gue nih, temen saya nih udah nikah nih. Aduh, gue nggak kuat pengen nikah juga gitu kan, ngikutin katanya enak nikah padahal boro-boro gitu kan. Coba aja tanya-tanyain orang-orang yang udah pada nikah, bagaimana pengalaman mereka tentang menikah gitu kan. Pasti banyak garam, banyak manis. Walaupun banyak manis tapi kan tetap namanya kehidupan, perputaran roda kehidupan itu pasti ada. Dan menikah itu merupakan suatu hal yang perlu disiapkan dari jauh-jauh hari Kak gitu. Jadi berapa sih Kak usia minimal untuk menikah? Nah, tentang usia ideal minimal untuk menikah itu ya sangat penting banget nih buat teman-teman remaja, harus tahu dan harus bisa melakukan atau mempraktekannya. Untuk usia ideal menikah sendiri, untuk perempuan itu minimal usianya adalah 21 tahun. Nah, dan untuk laki-laki minimal usia idealnya itu 25 tahun. Kenapa begitu? Karena di usia sendiri ya, kita itu mengalami masa-masa pertumbuhan yang namanya remaja. Ya tentulah kayak labil gitu kan, pasti aja ada. Terus emosi yang turun naik terus. Ya namanya remaja kan, kalau misalkan kita menikah sebelum usia ideal itu, emosi kita masih belum bisa terkontrol, pikiran kita juga masih labil gitu kan. Itu hal yang sulit sekali gitu ya, hal yang sulit sekali untuk
dikontrol seorang remaja yang namanya emosi kan. Benar. Susah banget, emosian gitu kan. Ya. Dan itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian. Itulah mengapa, karena kita masih remaja, emosi kita labil, seringlah berkelahian gitu kan, KDRT lah, inilah itu, cerai gitu aja kan. Selain itu juga secara kesehatan di usia itu tuh untuk wanita khususnya 21 tahun itu merupakan usia di mana sedang bisa dibilang masa subur atau keadaan si wanitanya itu sedang sehat gitu kan ya. Kalau misalkan di bawah usia ideal itu, karena rahimnya itu belum matang, rahimnya belum bisa untuk memiliki janin, itu memiliki beberapa potensi-potensi yang dapat menyebabkan keguguran, kehamilan gitu. Itulah mengapa kita harus bisa menikah di usia ideal itu, minimal usia ideal itu. Jadi minimalnya adalah 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki begitu. Nah, jadi guys, buat kalian yang sudah menginjak umur belasan tahun ataupun baru 20 tahun yang belum cukup umur minimal untuk usia pernikahan, lebih baik ditahan dulu ya, Nah, Kak. ditahan dulu, puasa dulu, udah jangan dulu pacaran, jangan dulu. Ya nggak apa-apa sih pacaran ya, yang penting pacaran itu kita jangan sampai mendekati ke hal-hal yang negatif gitu kan. Begitu. Banget. Nah, berarti tadi itu dari pernikahan dini itu bisa menimbulkan ini ya, Kak, KDRT segala macamnya. Berarti banyak tindakan KDRT ini dari anak-anak yang menikah. Iya. Gini. Iya, rata-rata remaja-remaja yang masih belum cukup umur dan sudah menikah, mereka itu mengalami konflik keluarga lebih banyak. Kenapa? Yang namanya remaja masih labil. Seorang laki-laki, ya apalagi katanya kalau cowok itu kan dewasanya itu lebih lambat daripada wanita. Wanita itu lebih cepat dewasanya gitu kan. Itu laki-laki tuh pikirannya masih susah banget, kadang masih pelin-pelan, awalnya milih ini berubah jadi itu yang namanya cowok kan. Bener banget tuh cowok. Cowok ya yang ngerasa sendiri gitu. Oke nih ya, Kak, sebelum ditutup mau denger nih sedikit closing statement dari Kak Rizky. Oh, closing statement ya. Statement sebelum sebelum kita ke closing statement nih, Kak. Sebenarnya di genre sendiri Kak ada yang namanya salam genre. Oh, gimana tuh? Oh, teman-teman remaja belum pada tahu ya? Belum. Kak Lutfi udah tahu belum? Belum nih. Ya. Jadi di genre itu ada yang namanya salam genre kayak gini. Salam gini. Salam genre. Caranya itu kalau misalkan saya bilang atau saya teriak. Pokoknya kalau misalkan saya bilang salam genre, teman-teman jawabnya salam. Salam. Iya, terus kalau misalkan saya bilang remaja genre, teman-teman jawabnya sehat, cerdas, ceria. Nah, begitu. Terus kalau misalkan saya bilang genre Indonesia, teman-teman jawabnya saatnya yang muda yang berencana, begitu kan. Gini ya, Kak? Iya gini. Karena kan ini juga sudah merupakan melambangkan logo BKKBN yang baru. Logo BKKBN yang baru kan seperti ini ya. Love Korea, ala-ala Korea gitu kan. Iya. Kayak opa-opa gitu. Gimana kalau kita praktekin dulu Kak ya? Biar teman-teman yang lain yang di rumah yang bisa mempraktekkan juga. Bener-bener. Oke. Tapi Kak, sebelumnya mau nanya nih. Ini kan kayak gini bentuknya. Ini ada artinya nggak sih, Kak? Oh iya. Di dalam salam genre sendiri ada filosofinya, Kak. Apa tuh? Filosofinya. Tanda lingkaran ini merupakan suatu perumpamaan yang dimana dia itu menandakan zero toleran atau tidak mentoleransi gitu. Tidak mentoleransi, tidak melakukan gitu loh. Dan menjauhi gitu. Menjauhi kepada apa? Kepada 3 hal. 3 hal ini adalah seks pranikah, nikah dini, dan narkoba atau nafza, begitu Kak. Jadi 3 hal ini tidak boleh kita lakukan sebagai remaja nih. Tidak boleh sampai kita dekati gitu loh. Itulah mengapa di dalam salam genre itu ada yang namanya triad KRR. Nah itu tadi triad KRR itu. Nikah dini, seks pranikah, dan juga nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya begitu. Gimana kalau kita langsung praktekkan aja ya? Kita praktekkan nih. Masih ingat kan? Kalau misalkan saya jawab salam genre, teman-teman jawabnya salam. Terus kalau misalkan saya bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Terus kalau misalkan saya bilang genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, bisa ya? Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, begitu. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Bagus juga nih ya Kak. Iya, itu keren banget kan ya, wih, lumayan Keren lah. banget, Kak. Heeh. Apalagi Terus- suka nih yang kayak gini. Ya, kayak gini ya. Biasanya opa gitu kan Nah, ya. bener banget. Jadi buat teman-teman remaja nih, khususnya remaja Banten, remaja Indonesia, pernikahan dini itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat negatif, hal yang seharusnya kita jauhi karena banyak potensi-potensi yang mempengaruhi ke dalam kesehatan kita, khususnya untuk wanita begitu. Berpotensi menyebabkan keguguran, berpotensi untuk mengalami preeklamsia atau kejang-kejang gitu kan, pendarahan dan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman remaja, jadilah remaja yang terencana, karena terencana semua menjadi lebih mudah begitu. Wah. Nah, kesimpulan ya Kak, jangan sampai pernikahan dini menjadi perceraian dini juga, karena banyak hal yang harus dipersiapkan setelah menikah untuk kehidupan selanjutnya. Kak Rizky, terima kasih banyak terima kasih sudah banyak, Kak Lutfi. hadir. Oke, sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.